dunia sampai di bab wara. Hendaknya engkau menjauhi barang haram dan syubhat, karena sifat wara adalah tiang sendi agama dan menjadi dasar utama para ulama al-amilin dalam hal ini. Baginda Rasulullah SAW bersabda, kullu lahmin nabata min asbin suhtin wan naru aula bihi, yang artinya setiap daging yang tumbuh dari barang haram maka ia pantas menjadi mangsa api neraka. Dalam haditsnya yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Barang siapa yang menjauhkan dirinya dari perkara syubhat, berarti ia telah membersihkan diri untuk agama dan kehormatannya. Barang siapa yang jatuh dalam perkara syubhat, maka ia telah jatuh dalam perkara yang haram. Ketahuilah bahwa orang yang mengkonsumsi makanan haram dan syubhat jarang sekali diberi kesempatan untuk beramal soleh. Andaikan saja ia diberi taufik secara zahir untuk beramal soleh, maka pasti disertai dengan berbagai cacat batin yang merusaknya, seperti ujub dan riya. Jadi dalam keadaan apapun orang yang memakan barang haram, amalannya tertolak karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah. Itulah banyak didapatkan orang tingkah lakunya menjadi aneh. Tak tahu, subhanallah, diajak berbicara juga tak nyambung, kesana kemari, hatinya tak pasti. Apa sebabnya? Gara-gara ada makanan haram masuk. Begitu juga orang tua yang memberikan makanan haram kepada anak, ada yang masuk makanan haram. Bukan sebabnya banyak. Kadang-kadang ada yang sebabnya gara-gara tidak belajar. Orang tua tidak perhatian ngajarin anaknya, nasihati anaknya. Atau bagaimana, atau si anak ini sendiri mempunyai karakter yang lain, ada hikmah-hikmah lain. Nah, daripada asbab juga seseorang itu bisa tingkah lakunya aneh gara-gara makan makanan haram dari sebab, dan ini pengaruh sangat besar sekali. Orang bisa berbuat baik, tapi kita nasihati jangan sombong ya, tetap mau sombong. Jangan riak ya, tetap. Dan nyaman, sudah tahu ayatnya, sudah tahu haditsnya. Oh, ini Habib bilang katanya orang kalau sudah makan makanan haram, badannya akan bermaksiat dan tidak bisa beribadah. Ini buktinya beribadah, bisa bersedekah dia. Padahal ini makanannya haram. Padahal dia ini begini, dia ini rentenir. Pergi haji terus, pergi umroh terus, dibilang gimana? Dibilang orang yang makanan haram tidak akan bisa beribadah. Benar kata Allah, dan terkadang mereka beribadah, tapi mereka beribadah dengan kesombongan. Sedekah minta dilihat orang, semuanya akhirnya tidak ada arti semuanya. Mainan jadi mainan, kosong arti kehidupan tersebut. Na'udzubillah, ini semuanya gara-gara makanan haram. Itulah barang yang mahal di dunia ini, barang yang halal. Jangan kita tergoda melihat ada uang 1 triliun. Haram apa halal? Maka dari itu ada seorang istri dulu yang lihat suaminya ini beribadah terus. Dia bilang, wahai suamiku,
kita ini susah. Kau bilang kau ini kerja sama orang, bosmu ini kaya raya, anak sampai sekarang ini tidak ada. Anak kita butuh makan. Ini sudah mepet, tidak ada lagi nih. Buat makan pun tidak ada, buat ini tidak ada. Bagaimana kisahnya? Coba kau ngomong kalau memang kau punya Tuhan itu hebat. Ya sudah dibilang. Jadi stok apa makanan tidak ada lagi, tidak ada dibilang. Ini harus kita punya, harus ada rezeki yang kau cari. Baiklah kalau gitu saya agak malu saya ini sebenarnya. Dia baik tapi saya yang malu. Jangan, ini sudah kebutuhan. Sudah dia mendep, kenapa tak keluar? Yang ada mendep di kamar. Tak lama besok dia ngasih buat panggilnya istriku nama. Sudah Allah kasih kita rezeki. Bagaimana biasanya? Iya. Tadi malam aku ini ditawarkan oleh Allah rezeki yang besar. Berapa? 100.000 dirham. 100.000 dirham. Jadi orang kaya langsung. Masa? Mana uangnya? Aku tanya kepada malaikat, wahai malaikat, di mana aku ambil? Kau ambil ini uang 100.000 dirham. Tempatnya di sini kasih tahu. Bertanya dia, hal fihi barakah? Apakah ada berkahnya itu rezeki itu? Orang tahu sama hidup, orang tahu sama barang yang berharga itu yang mana? Tahu sama barang berharga, ya Allah. Banyak orang hidupnya kita lihat tidak tahu dia. Terkadang sangkaannya salah lagi. Nyangka dia sudah melihat barang berharga tidak tahu, dia nyangka orang-orang ini juga tidak tahu. Padahal orang sudah bersama Tuhannya. Orang sudah dekat sama Allah yang memuliakan dunia segala raya ini jadi mulia karena Allah Subhanahu wa taala dan jadi hina karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin, ini orang bilang, wah itu bilang tidak ada berkahnya maka aku tolak. Akhirnya ditawarkan lagi aku. Satu tempat ada uang 10.000 lebih sedikit. Aku tanyakan, ada berkahnya kah malaikat? Ada berkahnya, enggak usah saya mau, enggak berguna, dia bilang. Orang kalau sudah tahu kan lain, dia dengar itu langsung sudah ada berkah, sudah ada gunanya. Buat apa punya duit banyak tapi tidak berguna, tidak bisa digunakan apa-apa. Kayak Namrud dulu, jerit-jerit dibilang apa gunanya istana, tidak bisa obati penyakit aku. 500 tahun jerit-jerit. Raja Namrud, tidak berguna harta. Kalau sudah jadi berguna, semua barang-barang jadi berguna, apapun jadi berguna. Kalau sudah Allah jadi itu manfaat, bukan main. Air aja kalau sudah Allah tunjuk jadi manfaat, bermanfaat itu air. Bisa mengobatin orang, bisa ini, bisa. Itulah Allah kalau sudah ngasih manfaat, bermanfaat. Nah ini ditanya, ada berkahnya, ada berkah ini. Bahasanya Allah untuk memberikan kebahagiaan dan kesenangan kepada penduduk dunia. Dia bilang ini 10.000 udah ada berkah juga. Oh sudah itu kalau gitu udah mau saya. Nah ini ada lagi dia bilang 1.000 dirham maukah engkau? Di mana? Di tanahnya si fulan kau keduk di dalamnya ada uang 1.000 dirham. Hal fihi barakah? Apakah ada berkahnya? Tidak ada. Jadi aku tolak, tidak ada berkahnya wahai istriku. Akhirnya sampailah malaikat bilang ada 1 dirham di depan rumahmu, di tanahmu sendiri, bukan tanah orang lain, tanah. Berapa 1 dirham? Sudahlah, makan dipikirnya sama si istri bilang. Si istri sudah marah. Dari 100.000 sampai 100 sampai 10 ditolak juga gara-gara tidak ada barokah. Dibilang wahai suamiku, kau ini kan engkau yang tidak punya barokah. Kau tolak semuanya itu sudah. Ini sisa 1 dirhamnya sudahlah. Apa? Nah ini 1 dirham kata malaikat barokah. Di mana? Dibilang tuh depan pintu rumah kita. Ambilnya disuruh benar ada uang 1 dirham. Oh sudah saya ke pasar beli ikan, beli apa segala. Pas lagi motong ikan di dapur, tak tahu yang di dalam perut ikan ini
ada mutiara, ada emas, ada harta karun, ikannya besar, pantas besar di perutnya ada harta karun. Dia bilang, suamiku ini lihat ada berlian, 1 biji berlian begini aja berapa? Ini banyak, sekantong. Ada emas, ada berlian di dalam perut ikan ini. Suaminya bilang, itulah barokah. Barakahnya habba. Idza barakal maula tulakil hubub. 1 biji kalau sudah Allah kasih berkah, jadi banyak. Nggak seperti 1 biji jadi 1000 biji. Nah, kita minta rezeki kita ini barokah, bermanfaat. Kalau barokah bisa buat nolong orang, bisa buat nolong orang tua, mertua, anak, istri, tetangga, majelis, saudara. Bermanfaat rezekinya. Nah, ini kalau rezeki bermanfaat. Ada rezeki banyak orang, simpen tanah sini sana, punya banyak. Tapi tetangganya sakit, saudaranya sakit, ada kesusahan, tidak bisa nolong. Tidak bisa nolong, hatta sedikit tidak bisa nolong. Subhanallah. Tidak bermanfaat hartanya, tidak ada barokahnya. Anda harta barokah, harta kita ini bisa buat nolong orang, bermanfaat. Belah Abdullah bin Al-Hadab mengatakan, mau tahu rezeki kita rezeki yang baik atau tidak? Kita lihat kalau jalannya untuk yang baik, namanya rezeki kita ini baik, bisa nolong orang, bisa nolong keluarga, dan lain-lainnya. Tapi kalau sudah rezeki kita tidak bisa buat nolong orang, tidak bisa buat nolong diri sendiri, tidak bisa nolong anak, tidak bisa, disimpan aja di bank. Tidak tahu, takut hilang, takut habis, takut ini. Yang ada menakut-nakuti saja nih rezeki. Ini tanda sudah. Kalau meninggal dunia ada yang dibawa. Justru yang kita lepas ini dibawa. Itulah Habib Muhammad dulu. Ada seorang waliullah bangsa Segaf. Ini Habib kalau sudah habis sedekah dibilang, terima kasih. Kalian sudah bawa barang saya sampai ke akhirat. Di dunia saja saya kirim barang, mesti pakai duit. Ini kalian bawa bukan ke mana? Bukan ke Jakarta. Bawa ke akhirat sana. Berapa tahun kalau saya jangan bawanya, tidak sanggup saya. Tapi kalian bawa barang saya ini. Kalian lebih mulia dari saya, wahai fakir miskin. Orang-orang kalau sudah kenal sama barokah, orang-orang yang rezekinya halal, itu beribadah tidak sombong. Beribadah tidak sombong, malah merendah diri. Bukan kalau gak ada ulun gak ada bisa. Semuanya, hatta jembatan Mahakam mungkin jadi gara-gara sini. Wah, ini semuanya kalau gak ada ulun gak ada kamu semuanya. Innalillah. Ini takutnya tanda bahwa rezeki kita ini kotor. Jadi orang-orang yang berbuat makan makanan haram bisa berbuat ketaatan, tapi dicampur aduk dengan ujub, sombong dan lain-lainnya, hingga amalan ibadahnya sia-sia. Penjabarannya sesungguhnya adalah amal perbuatan tidak terbayang wujudnya kecuali dengan gerakan anggota tubuh. Amal ibadah ini akan kelihatan kalau dengan adanya ibadah. Sedangkan gerakan anggota tubuh tidak dapat terwujud kecuali dengan kekuatan bersumber dari makanan. Begitu juga ibadah ini tidak akan muncul ibadah yang sempurna dengan tawaduknya, dengan ikhlasnya, kecuali dengan makanan yang baik akan muncul. Aku pengen ikhlas, aku pengen benar, tidak sombong. Aku pengen benar beribadah ini diterima sama Allah. Dengan apa? Dengan adanya ikhlas, niat yang baik, makan makanan yang halal. Jaga makanan kita. Jaga makanan kita, insya Allah muncul itu sifat-sifat baik di dalam hati kita. Kita tidak senang lagi dipuji-puji orang, takut tidak diterima sama Allah. Maka jika makanan itu buruk, dapat dipastikan kekuatan dan gerakan yang timbul darinya sama buruknya. Dalam hal ini Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, andaikan kalian sholat sampai seperti paku
dan kalian berpuasa sampai seperti tali senar, maksudnya kurus benar. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengabulkannya dari kalian kecuali dengan sifat wara' yang mencegah. Wara' yang mencegah kita untuk berbuat tidak baik. Wara' artinya yang mencegah kita. Sifat wara' kita itu mencegah kita untuk makan hak orang, makan makanan yang haram dan lain-lainnya. Tidak akan diterima sama Allah, mau banyak, karena Allah bukan melihat banyak. Dia bluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau lihat siapa yang paling pintar berbuat baik. Nah, dalam hadis lainnya, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man ishtara thawban bi 'ashrati dirahim wa fiha dirham min haram lam yataqabbalillah lahu salatan ma dama 'alaihi syai' minhu." Yang artinya, barang siapa yang membeli sebuah baju dengan harga 10 dirham, sedangkan di dalamnya ada 1 dirham dari barang haram, maka Allah tidak akan menerima darinya 1 solat pun selama di dalamnya masih ada bagian yang haram. Ya Allah, hina benar kalau kita punya rezeki haram. Hina benar kalau rezeki kita mencuri atau menipu orang. Kenapa rezeki kita orang banyak berebut ambil, senang dengan barang yang haram? Kadang-kadang tidak menipu orang, tidak membohongi orang, itu merasa rugi dan merasa bodoh. Kalau sudah bisa nipu orang, merasa dirinya pintar, mampu tipu dia. Pintar dia. Padahal hina kita. Allah tidak mau nerima kita. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala solat kita, ibadah kita. Di dunia saja sudah tidak terima sama Allah. Maka dari itu rezeki yang halal yang kita sudah dapatkan, walaupun tidak banyak, itu lebih mulia, lebih banyak daripada triliun yang disebut-sebut orang ini. Nah, sekarang orang sama yang haram saja berebut-rebutan. Sama yang haram saja kejar-kejaran orang. Innalillah. Lihat dahsyatnya tipu daya dunia. Itulah kalau kita sudah kenal sama Allah, baru kita bilang, ya Allah, untung kita kenal sama Allah. Untung kita dipelihara sama Allah. Kalau enggak, kita bisa-bisa hidup mencari barang haram hidupnya kita. Alhamdulillah. Hidup kita sama yang haram, enggak tahu di mana hati-hati kita nanti. Bisa ngerusak hati ini makanan haram. Orang bisa ngomongnya jadi ngawur, bisa minta dipuji terus. Nggak dipuji orang marah. Duduk minta jadi nomor 1 terus. Nggak bisa, kalau nggak nomor 1 kan nggak mau, marah. Ini semua gara-gara makanan haram. Ngeri makanan haram ini masuk. Itulah Nabi Muhammad SAW memerintahkan kita di dalam dunia yang penuh ujian ini untuk menyelamatkan. Oh, saya miskin, hidup sederhana. Rezekimu halal. Oh, itu bukan sederhana. Engkaulah yang paling kaya di dunia ini. Oh, miskin, tidak punya apa-apa. Rezekimu halal ini mengalahkan yang punya apa-apa. Ini rezeki halal ini. Bukan main, orang dulu melihat rezeki halal seperti melihat emas. Lebih banyak manusia sekarang ini terlena sama emas, lupa dengan rezeki halal. Padahal rezeki halal inilah yang paling barokah, paling membawa kebahagiaan di dunia sampai akhirat nanti. Udah di akhirat nanti. Anak kita makan rezeki yang halal, jadi obat. Rezeki yang halal ini jadi obat. Jika ini hukum baju yang 1/10 dari harganya, ini tadi baju, lihat 1/10-nya saja ada barang yang haram, sudah tidak diterima sholatnya. Jika ini hukum baju yang 1/10 dari harganya berasal dari haram, lalu bagaimana apabila seluruhnya berasal dari haram? Dan andaikan ini dalam urusan pakaian yang dipakai di luar tubuh,
Lalu bagaimana dengan makanan yang masuk ke dalam urat dan jaringan lalu mengalir ke seluruh tubuh? Abu Yazid Al-Bustami, kalau didekatkan makanan yang haram langsung dagingnya gemetar, urat nadinya bergerak. Dia bilang, kenapa? Ini makanan-makanan haram. Dari mana kau tahu ya Abu Yazid? Ini nadiku langsung bergerak. Sampai daging badannya tahu. Dari kecil saya tidak pernah menyentuh yang haram, kata Abu Yazid. Dari kecil lah pernah menyentuh yang haram. Lain orang kalau sudah ada menyentuh haram, itulah kita jauh benar. Wali-wali Allah ini memang Allah berikan benar. Kita halal yang mana, yang haram yang mana, tidak tahu lagi sudah. Itulah banyak-banyak minta ampun di zaman fitnah ini. Banyak-banyak kita minta maaf sama Allah. Jangan kita sibuk-sibuk sama yang lain berlebih-lebihan. Ini makanan kita saja sudah salah-salah. Mau diterima sama Allah ini sudah jauh sebenarnya. Inilah rahmat Allah saja yang kita harapkan. Mudah-mudahan dengan hadir majlis ketutuplah semua kekurangan kita ini. Kalau mau jadi orang besar-besar seperti wali-wali Allah sebelum kita, berat. Mereka makanannya haram, mereka makanannya halal, mereka benar-benar beribadah menyembah Allah di dalam dunia ini. La ilaha illallah. Ketahuilah bahwa barang haram terbagi menjadi dua. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang berlimpah, yang halal, thayyiban, membahagiakan kita dunia dan akhirat, menjadikan kita orang-orang soleh, menjadikan kita orang-orang dekat kepada Allah. Allah jadikan kita dan tulis nama kita hamba-hamba yang mencintai Allah dan Rasulnya, dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan para awliya salihin. Dan Allah berikan ketenangan, kebahagiaan, diangkat segala kejenuhan, ketakutan, kerisauan di dalam batin kita. Allah angkat derajat kita di dunia dan di akhirat. Allah ini aku berdoa saleh surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya